Happy cuan sobat investor semuanya, baik pada pagi hari ini saya akan melakukan update ya pada pasar IHSG. Baik, saya akan share screen terlebih dahulu. Saya akan menggunakan yang pertama akan saya buka adalah untuk Stockbit ya, Stockbit Pro, di mana kemarin ketika saya membuat tutorial itu banyak sekali yang menonton ya dan komentar tentang penggunaan Stockbit Pro untuk analisa bandarmologi. Baik, kali ini saya sampling saja ya. Ini pada emiten PTBA adalah PT Tambang Bukit Asam yang kita bisa lihat di sini chartnya ya. Pool atau sektor sektor tambang batubara ini sebenarnya pada masa pandemi ini eh, agak sedikit dirugikan ya karena kegiatan industrial itu berjalan melambat sehingga konsumsi batu bara itu menjadi turun. Tetapi sebenarnya kalau kita lihat dari harga coal ya, berdasarkan Newcastle yang dikeluarkan oleh Newcastle di Inggris itu harga coal itu sudah eh, mencapai harga yang tinggi ya, sehingga seharusnya untuk eh, emiten yang terkait dengan pool itu harusnya mendapatkan keuntungan. Dan kita bisa lihat di sini untuk PTBA ya, kita bisa lihat sejak tanggal 19 Maret itu terjadi downtrend ya, terjadi downtrend menurun dengan drastis dan sekarang mulai ada kenaikan ya sejak tanggal 21 Juli itu kita bisa lihat indikator bandar movement overlay-nya itu mengarah ke atas ya. Kemudian setelah itu mendatar sehingga pada tanggal 19 Juli itu bisa kita lihat ya itu di belum 1 bulan ya bisa kita lihat adanya gairah untuk emiten eh, PT Tambang Bukit Asam, Tambang Batubara Bukit Asam. Kalau kita lihat dari indikator bandar value-nya itu juga mengarah ke atas dan tetapi yang agak mengkhawatirkan adalah untuk indikator foreign flow. Indikator foreign flow-nya itu dia mengarah ke bawah, artinya asing keluar dari PTBA ya. Ini mungkin juga terkait dengan isu lingkungan yang dibawa oleh coal ya atau batu bara. Baik, kita cek dulu ya indikator bandar detektornya yang sudah saya ajarkan di video-video sebelumnya ya. Pada hari ini tercatat netral ya, netral jadi antara akumulasi dan distribusi seimbang. Dan kita bisa lihat top bandar yang membeli dan menjual di sini ya. YUCCKK untuk pembelian dan MK, AK, dan ZT untuk penjualan. Seperti yang saya sampaikan kemarin, maka kita tidak bisa hanya ngecek 1 hari, tapi coba kita lihat 1 minggu ke belakang. Kita search, netral juga 1 minggu ke belakang, kemudian kita search 2 minggu ke belakang, 2 minggu ke belakang kesimpulannya juga netral ya, walaupun ada sedikit small distribusi. Kemudian kita lihat 3 minggu ke belakang, ini ada terjadi akumulasi ya, terjadi kesimpulannya adalah akumulasi kecil, small akumulasi. Kemudian kalau kita lihat 1 bulan ke belakang, 1 bulan ke belakang juga small akumulasi ya. Dan kita lihat indikator bandarmologinya pada tanggal 17 Juli itu naik signifikan, diikuti dengan kenaikan chart ya. Tapi hanya 1 hari saja untuk kemudian berikutnya turun, berikutnya turun. Nah, tetapi ini saya melihat di sini ada berdasarkan indikator bandarmologinya, bandar masih memegang emiten ini dalam jumlah yang cukup besar ya, sehingga di masa mendatang akan masih harganya akan dipertahankan saya kira ya, dan mungkin akan dinaikkan juga. Oke, seperti itu untuk yang Stockbit. Kemudian coba kita cek untuk
Eee, online trading saya yang lain ya, dari, Post Pro ya. Seperti kita ketahui, Post-Pro versi 3 ini juga bisa dipakai sebagai pengganti dari indikator bandarmologi ya, apabila, terjadi penutupan ya, penutupan, kode bandar ketika pasar berjalan. Dan kalau saya lihat tadi di awal diakses itu, stok Bitro-nya tidak bisa, tetapi, ternyata setelah saya refresh bisa ya, jadi ternyata masih bisa. Dan ini saya langsung menuju ke chart-nya PTBA ya. Kalau kita lihat, nah PTBA sekarang ini berada di area demand-nya ya, makanya, dia agak susah menembus ke atas ya untuk area demand ini karena di harga sekarang di 2.250 merupakan area demand dari PTBA ya. Area demand sudah saya jelaskan kemarin ya, saya menggunakan, indikator, price chart volume ya, yang hanya ada di Post-Pro ini, Post-Pro versi 3. Di online trading lainnya saya tidak menjumpai ini ya. Tapi kalau di versi Android itu ada di Neohot punyanya Mirai, Mirai Asset itu juga ada yang sejenis ini. Berarti kita tunggu saja apakah chart-nya ini mampu menembus 200 2.250 untuk PTBA ya. Jika dia mampu, dia akan menuju ke area 2000, area demand yang berikutnya ya di 2.500 ya, di 2.500-an. Jadi kalau mau, Anda sebagai aliran, breakout, ya nunggu breakout baru beli, maka tunggu saja di 2.300 untuk ambil buy, kemudian segera TP di sebelum di 2000, paling tidak di 2.450 itu kan sudah ada selisih yang cukup besar ya, tergantung lot yang Anda beli. Kalau lotnya besar ya, Anda akan mendapatkan keuntungan yang cukup besar ya. Nah, seperti itu. Ini berdasarkan, volume price, eee, chart ya dari, jadi kita bisa mengetahui area demand dan area supply dari, suatu emiten ya, di mana, price, pada harga tertentu itu volume perdagangan tinggi, itulah menjadi, resistennya. Nah, kemudian kalau kita lihat volume, secara volume ternyata tidak ada peningkatan yang cukup signifikan. Kemudian indikator market strength, indikator juga, hanya, MFI ya yang, menaik, eee, dan yang lainnya menunjukkan penurunan. Sehingga saya melihat ini seperti yang, hasil dari stok Bitro, bahwa bandar masih memiliki banyak barang di PTBA, sehingga, kita yang masuk di PTBA saya kira bisa, hold ya, hold atau nambah lagi atau beli ketika sudah tembus di 2.300-an atau 2.070 itu baru, dia ter-breakout baru kita, beli, kemudian kita segera pasang TP di 2.450-an. Oke, demikian yang bisa saya sampaikan. Saya, singkat saja hari ini ya, hanya satu emiten yang saya bahas berdasarkan bandarmologi. Semoga bisa memberikan, sedikit info buat Bapak Ibu sekalian yang, penikmat channel saya, subscriber yang, setia. Saya ucapkan terima kasih juga, bagi yang belum subscribe bisa di-share ya ke teman-temannya jika memang, channel ini bermanfaat buat Bapak Ibu sekalian. Terima kasih, salam sehat, happy cuan.